السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam majelis kita yang mulia ini kita perbarui kembali. Kita tunjukkan keridhaan kita. Kita tunjukkan kepuasan kita, syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bergembira dengan ketika datangnya nikmat-nikmat Allah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Allah memerintahkan kita untuk bergembira ketika datangnya nikmat-nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat anugerah Allah ini diberikan kepada kita begitu banyak sekali. Dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap detiknya. Jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sampai saking banyaknya nikmat, saking banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita ini, sampai serasa seakan-akan kita ini tidak pernah diberi nikmat apa-apa. Saking banyaknya nikmat tadi, maka seperti tidak pernah diberi anugerah apa-apa. Padahal setiap detak jantung kita ini adalah nikmat Allah. Aliran darah kita ini adalah nikmat Allah. Kita duduk di sini dengan tenang. Ini bumi tidak gempa. Ini pun nikmat Allah. Anak kita masih bisa dinasehati, tidak teler di pinggir jalan. Itu pun nikmat Allah. Istri-istri kita tidak kabur ke Hong Kong. Ini pun nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha
untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tentu dan pasti kalian tidak akan mampu. Kalau menghitung jumlahnya saja, menghitung bilangannya saja kita tidak mampu, bagaimana mungkin kita bisa membayar nikmat-nikmat tersebut? Jumlahnya nikmat berapa kita tidak tahu. Padahal setiap nikmat itu harganya begitu mahal, nilainya begitu tinggi sekali. Dalam satu riwayat diceritakan, nanti di akhirat ada seorang hamba Allah yang umurnya ini 500 tahun, tidak pernah maksiat kepada Allah walaupun hanya sekelip mata. Kehidupan dia diisi perjuangan, diisi zikir, ibadah, puasa, nangis. Tidak ada nafas yang keluar dari diri dia kecuali diisi dengan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba tadi, wahai hambaku yang soleh, wahai hambaku yang baik, silahkan Tuhan masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, kalau saya boleh usul ya Allah, saya ini ingin masuk surga itu dengan hasil jerih payah ibadah saya, dengan letih saya ketika perjuangan, tangisan saya ketika malam hari, dahaga saya ketika puasa, bukan semata-mata anugerah Engkau ya Allah. Maka dituruti perintahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dia, ibadah dia, zikir dia, perjuangan dia dijumlahkan, ditambahkan satu persatu, satu persatu. Setelah dijumlah dan dijumlah, ternyata ibadah dia selama 500 tahun ini tidak cukup untuk membayar satu nikmat Allah yang berupa nikmat mata. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, ternyata ibadahmu itu enggak cukup untuk membayar nikmat mataku ini. Maka Tuhan, silahkan sekarang masuk neraka. Maka hamba tadi berteriak-teriak, ya Allah, kalau memang begitu mahal sekali nikmatmu ya Allah, enggak jadi saya ya Allah. Masukkan saya ke surga dengan rahmatmu saja ya Allah, bukan dengan hasil jerih payah ibadah saya. Maka Allah berfirman, ya, kamu saya izinkan masuk surga. Kamu itu hamba saya yang baik, hamba saya yang soleh, tapi kamu itu hamba yang terlalu banyak usul kamu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harga satu nikmat, yaitu nikmat mata. Belum nikmat tangan, belum nikmat jantung, belum nikmat mata, belum nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita dituntut untuk membayar nikmat-nikmat tersebut, tentu pasti niscaya kita akan binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ini Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak memerintahkan kita kecuali hanya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka tentu pasti dan pasti akan saya tambah lagi, akan saya tambah lagi. Maka dulu ada seorang Nabi Allah. Beliau ini berjalan melewati sebuah batu yang sedang menangis. Batu tadi nangis sampai meneteskan air mata. Maka Nabi tadi bertanya, wahai batu, ada gerangan apa? Kenapa engkau menangis? Ada gerangan apa? Apa yang menyebabkan kamu sedih, wahai batu? Kenapa engkau menangis ini? Maka batu tadi mengatakan, ya Nabi Allah, semenjak saya ini mendengar firman Allah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka ini terbuat dari manusia dan batu. Semenjak saya mendengar firman Allah ini, saya khawatir, saya takut kalau saya ini dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka ringkas cerita, Nabi tadi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan batu ini sebagai api neraka. Jangan engkau jadikan batu ini sebagai bahan bakar api neraka. Maka Allah pun mengijabahi doanya. Tidak berselang lama, maka Nabi tadi lewat lagi ke tempat yang sama. Batu yang dulu menangis, sekarang menangis lagi. Maka Nabi tadi bertanya, wahai batu, bukankah Allah telah menyelamatkan engkau dari api neraka? Bukankah Allah telah membebaskan engkau dari api neraka? Kenapa engkau sekarang masih nangis lagi, enggak berhenti-henti? Maka Nabi tadi mengatakan, ya Nabi, maka batu tadi mengatakan, ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu tidaklah sama dengan tangisan saya yang sekarang. Dulu saya nangis ini karena saking khawatirnya dimasukkan neraka. Sekarang saya nangis karena saking syukurnya diselamatkan dari api neraka. Dan hati manusia ini ketika tidak diisi dengan syukur, takut, gembira, khawatir, maka hati manusia tadi akan mengeras sehingga akan lebih keras daripada batu. Sehingga nasihat-nasihat agama ini tidak bisa masuk lagi. Dimasukkan di telinga yang kanan, dikeluarkan di telinga yang kiri. Agama akan dipandang sebelah mata. Agama akan dipandang sebagai batu sandungan, merusak, mengganggu bisnisnya. Agama itu hanya menyusahkan saja. Agama itu hanya beban dalam hidupnya. Ini ketika hati tidak diisi dengan syukur, tidak diisi dengan khawatir kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dulu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam beliau ini hendak tidur bersama istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mulai berbaring bersama istri beliau yang tercinta ini, maka Nabi bersabda, "Dharini ata'abbad li Rabbi." Wahai istriku, izinkan aku untuk menyembah ke Tuhanku. Izinkan aku untuk menghamba kepada Allah. Izinkan aku untuk beribadah, wahai istriku. Baru mulai tidur, langsung izin. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tadi faham. Beliau memiliki satu jawaban yang begitu luar biasa. Satu jawaban yang menjadi pelajaran bagi wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya saya itu senang sekali engkau itu dekat dengan saya. Engkau tidur bersama saya. Engkau berbincang-bincang, ngobrol dengan saya. Tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraanku, seleraku, kebahagiaanku semua saya korbankan demi kegembiraanmu ya Rasulullah. Maka Nabi pun meninggalkan istrinya. Beliau wudu, sholat. Dalam sholatnya, dalam satu riwayat beliau nangis mengulang-ulang satu ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka itu hamba-hambamu juga. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau itu maha menang dan maha bijaksana. Diulang-ulang ayat tadi. Nangis sampai jenggot beliau ini basah. Terus malam-malam suntuk nangis. Sampai dalam satu riwayat bajunya pun basah kuyup. Maka setelah subuh, Sayyidah Aisyah tadi datang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah lalu, dosa engkau yang akan datang? Dan engkau itu manusia yang tidak akan mungkin berbuat dosa walaupun sedikit pun. Kenapa engkau begitu memaksakan diri dalam ibadah sehingga semalam-malam suntuk nangis, semalam-malam suntuk sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura. Wahai istriku, apakah tidak sewantasnya, tidak sewajarnya saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur. Semakin banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya, sudah sepantasnya semakin banyak ibadah saya, semakin banyak perjuangan saya, semakin banyak zikir saya, semakin banyak tangisan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Ini nikmat yang begitu tinggi. Karena dulu Iblis laknatullah alaih, ketika diusir dari surga, maka dia sudah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Jadi iblis itu ketika diusir dia mengatakan, ya Allah, nanti anak Adam itu akan saya halangi untuk menjawab jalan yang lurus. Akan saya ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kita ini butuh hidayah ini bukan dalam setiap hari, bukan dalam setiap jam. Kita ini butuh hidayah dalam setiap detik-detik kita ini. Butuh hidayah dalam setiap gerak-gerik kita ini. Butuh hidayah dalam setiap langkah-langkah kita ini. Setan itu pada awalnya bilang, goda manusia, jangan kamu masuk Islam. Agama Islam itu agama yang penuh aturan. Mulai ujung rambut sampai ujung kuku diatur semuanya itu oleh Islam itu. Subuh sedang ngantuk-ngantuknya, bangun, suruh sholat. Siang di tengah terik yang begitu menyengat, suruh sholat lagi. Sore baru tengah-tengah enak-enaknya kerja, mau selesai baru letih-letihnya, suruh sholat lagi. Maghrib waktunya istirahat, berjumpa dengan keluarga, suruh sholat lagi. Isya sudah ngantuk, sholat lagi. Itu baru wajibnya, belum sunnahnya, belum tahajudnya, witir, duha, awabin, syukur, tobat. Banyak sekali agama Islam itu peraturannya. Jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Ibadahnya terlalu banyak, cari ibadah yang seminggu sekali saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah manusia butuh hidayah. Kalau dia dapat hidayah, pokoknya saya akan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia sudah mulai syahadat, ternyata setan datang dari arah yang lain. Tuan Islam enggak apa-apa. Iman tidak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali melakukan amalan-amalan Islam ini. Islam itu cukup KTP-nya saja, enggak usah orangnya, enggak usah diamalkan amalannya, enggak penting itu. Yang penting syahadatnya sungguh-sungguh, syahadatnya yakin, shadiqan min qalbihi, masuk surga nanti, enggak usah amal. Ini kata setan. Maka untuk amal orang itu butuh hidayah lagi. Setelah orang itu niat amal, pokoknya saya akan keluar, pokoknya saya akan zikir, pokoknya saya akan sholat. Setelah orang niat amal, ternyata setan belum putus asa. Dia mengatakan lagi, Tuan, kalau Tuan niat amal enggak apa-apa, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang, tahajudnya nantilah mulai malam Sabtu, mulai malam Ahad, mulai malam Senin, ditunda. Tuan mau niat keluar fisabilillah, nanti sajalah, kapan-kapan, sudah longgar, rumahnya sudah jadi, sudah mapan semua, baru keluar, jangan sekarang. Yang penting niat dulu, keluarnya kapan-kapan aja. Ketika ditunda, waja'at sakratul mauti bil haqq. Tiba-tiba datang Israel mencabut nyawanya, kaget, Masya Allah, amal saya tunda, ternyata akhirat sudah tampak. Maka disitulah puncaknya penyesalan, puncaknya kepusingan,
puncaknya segala kepedihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dapat hidayah sehingga dia amal, dia sholat, dia keluar, pokoknya saya berangkat sekarang, saya sholat sekarang, saya zikir sekarang, saya ibadah sekarang. Ketika orang sudah mulai ibadah, mulai zikir, mulai sholat, ternyata setan ini masuk dari celah yang begitu dalam, begitu tipis sekali. Dia mengatakan menggoda manusia supaya istijal di dalam amal, tergesa-gesa dalam amal. Amal itu dicepat-cepatkan. Ayo cepat amal, cepat sholat, cepat tidur, cepat makan. Ayo cepat bayan, cepat selesai, cepat makan. Ayo cepat keluar, cepat wafsi. Dicepat-cepatkan. Amal itu ditergesa-gesakan sehingga kalaupun dia sudah ibadah 40 tahun, zikir 40 tahun, keluar 4 bulan 10 kali, tidak pernah merasa bagaimana manisnya ibadah. Orang amal mulai takbir Allahu Akbar langsung ngelamun ke sana kemari, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Terus dalam puasanya, dalam ibadahnya tidak diajari ta'anni, merenungi, menikmati amal. Amal zahirnya amal, badannya amal, tapi hatinya tidak pernah amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dapat hidayah maka dia akan mengatakan tidak. Saya amal untuk apa kalau amal tidak direnungi, tidak diresapi? Saya harus menikmati amal ini. Maka dia nikmati Bismillahirrahmanirrahim, dinikmati baca Quran, rukuknya dinikmati, sujudnya dinikmati. Maka ternyata setan pun masih enggak mau mundur. Nikmatilah amal, zikir enggak apa-apa, ibadah enggak apa-apa, tapi jangan sampai istiqomah dalam amal. Ya, kalau waktunya sempat longgar, tahajud, semalam nangis. Kalau waktunya sibuk ya enggak usah. Kalau waktunya longgar, enggak ada masalah, ya keluar, nisabnya dijaga. Tapi kalau ada masalah, bagaimana lagi? Kalau sedang seger, enggak ada urusan, qobliyahnya lengkap, ba'diyahnya zuha awabin. Kalau lagi capek ya nggak usah sholat, nggak usah istiqomah dalam amal. Di situ butuh hidayah lagi. Ketika orang sudah dapat hidayah istiqomah dalam amal lagi, sudah istiqomah dalam amal, ternyata setan masuk dari pintu yang begitu tidak disangka-sangka. Ibadahlah yang istiqomah, zikirlah, keluarlah, ibadahlah sepuas kamu. Tapi sekali-kali jangan sampai kamu tuh satu hati. Ini godaan setan yang begitu dahsyat. Karena kalau orang itu sudah tidak satu hati, sudah pecah hati, sudah selek, sudah nggak cocok, sudah musuhan, otomatis akan amalnya akan habis dengan sendirinya. Otomatis nanti kalau sudah musuhan akan menghibah temannya tadi. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang itu kalau menghibah orang seperti memasang manjanik ketapel raksasa. Maka ibadah dia dilemparkan ke depan, puasa dia dilemparkan ke kanan, perjuangan dia dilemparkan ke kiri, haji dia dilemparkan ke belakang, tidur dalam keadaan bersih dari semua pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap salat kita diperintahkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diperintahkan untuk minta hidayah dalam setiap saat, dalam setiap langkah, dalam setiap jam. Orang datang ke markas butuh hidayah. Sampai di markas yang mau bayan juga butuh hidayah lagi. Ada yang mau, ada yang enggak mau. Sampai bayan butuh hidayah lagi. Ada yang melek, ada yang tidur. Nanti setelah taklim akhir butuh hidayah lagi. Ada yang pulang, ada yang bertahan. Ketika taskil nanti butuh hidayah lagi. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Terus setiap saat kita ini butuh hidayah.
Hidayah untuk itikaf, hidayah untuk melek, hidayah untuk seger, hidayah untuk bangun, semua untuk hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah yang paling besar adalah hidayah iman dan nikmat iman Islam ini. Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra